Selamat siang pemirsa, kami saat ini berada di gedung Bareskrim Polda Metro Jaya. Baiklah, kita ikuti acara konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya terkait demo ricuh Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Kita ikuti selengkapnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kadif Humas, Irjen Pol Argo, kemudian yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Umum, yang saya hormati Pak Kabid Humas, kemudian Direktur Reskrimum, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kapolda Metro Jaya bersama-sama dengan Kadif Humas akan merilis terkait dengan aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Perlu saya sampaikan bahwa situasi Kamtibmas sampai saat ini, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya, dalam keadaan kondusif, dan tentu Kapolda dan bersama-sama dengan Pangdam ini kami ke depan akan menjamin keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Dan kami dalam hal ini dari Polda dan Kodam sudah mengevaluasi, dan kami sudah melakukan upaya-upaya apel kesiapan, kemudian kegiatan-kegiatan lain dalam upaya mengantisipasi berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Aksi unjuk rasa itu dibolehkan, ya. Ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Selama aksi itu berjalan damai, aksi itu berjalan tertib, tentunya kami dari kepolisian dan dibantu dengan TNI dan demikian juga Pemda, kami akan melayani, kami akan mengawal dan mengamankan. Tetapi ketika aksi itu berubah menjadi anarkisme, kami akan menindak tegas dan tentunya akan melakukan penegakan hukum. Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, jelas selama ini kita akan selalu mengedepankan upaya-upaya persuasif, kemudian humanis, tetapi tegas. Nah, itu yang yang selalu kita lakukan dalam hal melayani masyarakat ini. Kemudian aksi unjuk rasa yang terjadi terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu khususnya dari kelompok buruh dan mahasiswa, ya, yang memang selama ini ada pengajuan surat pemberitahuan, ya. Itu dari awal, beberapa waktu yang lalu ini sudah terjadi, dapat dilaksanakan ataupun berjalan dengan damai, kemudian juga dengan tertib. Ya, ada sedikit-sedikit insiden, itu hal yang biasa. Tetapi ketika aksi yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di depan istana, itu memang awalnya tadi saya sampaikan awalnya berjalan dengan tertib. Tetapi ketika mulai ada penyusupan, ya, ketika ada kelompok
anti kemapanan yang bermain ataupun menunggangi kejadian tersebut. Kemudian terjadilah dari aksi damai, kemudian terjadi pelemparan kemudian terhadap petugas, kemudian di situ juga terjadi perusakan, terjadi pembakaran beberapa fasilitas umum yang diantaranya pengerusakan terhadap fasilitas, yaitu halte bis cukup banyak, ada juga beberapa kendaraan, ada 25 halte Transjakarta dirusak dan dibakar, kemudian ada lobi salah satu kantor kementerian, kemudian ada 6 unit kendaraan roda 4 ya, yang dirusak, juga terhadap pos pengamanan fasilitas sepeda umum yang biasa digunakan untuk Car Free Day, kemudian pagar, lampu, dan ada 3 mobil proyek di Atrium Senen, juga termasuk bioskop Grand Theater di Senen yang dibakar. Beberapa fasilitas Polri ya, yaitu diantara lain adalah pos lantas di Ketapang, Taman Sari ini dirusak, jadi ada kurang lebih 18 ya pos lalu lintas yang dirusak. Kemudian Polsub sektor di Majapahit Gajah Mada, kemudian juga ada kendaraan roda 4 dinas di Polres Tangerang Kota, kemudian roda 4 Satuan Sabara di Tangerang Kota, dan kendaraan roda 4 Raimas di Tangerang Kota juga. Ini yang dirusak oleh massa itu. Nah, di samping itu juga mengakibatkan luka-luka ya, ataupun korban di pihak kepolisian dan TNI. Jadi ada 29 anggota Polri yang luka-luka, dan sampai saat ini ada 6 yang masih dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati, dan 3 anggota TNI tetap dirawat inap. Dan juga korban-korban masyarakat yang yang menjadi korban dengan adanya aksi unjuk rasa anarkis tersebut. Kemudian juga perlu saya sampaikan di sini bahwa selama aksi unjuk rasa anarkis, Polda Metro Jaya telah mengamankan itu sebesar 1.192 orang. Kemudian dari hasil pemeriksaan ada 135 orang yang berpotensi ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian dari 135 orang tersebut yang sudah ditingkatkan ke proses penyidikan yaitu sebanyak 83 orang. Kemudian 54 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, 54 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 28 diantaranya dilakukan penahanan. Tadi dari 1.192 orang ini hampir yang kita amankan ini 64% ini adalah pelajar. Jadi banyak mayoritas pelajar, dan mereka kemudian kita pulangkan tentunya dengan syarat orang tuanya datang dan mereka membuat pernyataan. Dan dari sekian yang kita lakukan rapid test, jadi ini perlu diketahui juga 34 reaktif. Kemudian mereka kita isolasi di rumah sakit Wisma Atlet ya, di rumah sakit Wisma Atlet. Kemudian proses penyelidikan dan penyidikan ini masih terus berlangsung ya, dan dimungkinkan akan bertambah jumlah tersangka ya. Jadi jumlah tersangka dimungkinkan akan terus bertambah. Kami terus melakukan upaya-upaya ya, kita tahu masih banyak para pelaku anarkis ini yang melakukan pembakaran, kemudian perusakan di fasilitas-fasilitas umum tadi. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka adalah pasal 212, kemudian pasal 218,
pasal 170 dan pasal 406 KUHP. Ini beberapa pasal yang kita terapkan kepada para tersangka ini. Tentunya sesuai dengan peran yang mereka lakukan, dan kita dalam hal ini tanpa ada bukti kita tidak akan melakukan yang bersangkutan sebagai tersangka dari itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan tentunya pada kesempatan ini juga saya menghimbau tentunya kepada masyarakat, khususnya kepada misalnya kepada para pengunjuk rasa. Yang pertama ya, kepada para pengunjuk rasa ini agar selalu menjaga setiap mereka aksi, mereka harus menjaga mereka kekuatannya berapa, jangan sampai kemudian disusupi ya, disusupi ataupun ditunggangi oleh kelompok-kelompok anti kemapanan yang kemudian mereka akan melakukan anarkisme ya. Dan tentunya kami ya, dalam hal ini kami TNI beserta Polri akan melakukan tindakan tegas, dan kita lakukan penegakan hukum terhadap para pelaku-pelaku ini. Kami tidak biarkan kemudian masyarakat berlaku semaunya, dan juga akan meresahkan masyarakat. Apalagi Jakarta merupakan barometer, Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia. Ini kami tentunya akan menjamin dengan sekuat tenaga untuk menjaga keamanan di Jakarta ini. Kemudian tadi saya sampaikan ada 64% ya yang kita amankan ini adalah pelajar dari berbagai daerah, dari Jakarta, Tangerang, kemudian Subang, Kerawang, kemudian Bogor, termasuk dari Bogor, dan ada juga yang dari Indramayu. Ini sepertinya cukup masif gitu. Kenapa kok sampai keterlibatan pelajar ini demikian besar? Ini dalam hal ini kami menghimbau kepada orang tua, kemudian kepada guru, juga kepada dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan, pengendalian mereka, jangan sampai kemudian mereka karena terhasut ya, diajak ya, mereka mengikuti ini, dan kemudian mereka dimanfaatkan ya untuk melakukan anarkisme juga vandalisme yang mereka lakukan. Kemudian saya pun menghimbau kepada masyarakat ini tidak mudah terpancing dan harus cerdas untuk menyikapi seruan ataupun ajakan serta undangan melalui media sosial maupun konten-konten provokatif yang selama ini banyak hoax ya. Memang kondisi saat ini kita akui banyak hoax ya, hoax yang kemudian seruan, kemudian ajakan yang bersifat provokatif untuk melakukan aksi-aksi yang mengarah kepada anarkisme ini. Dan ini saya harapkan ya kepada masyarakat untuk men-sharing sebelum mereka men-share gitu ya. Ya, agar men-sharing untuk mereka men-sharing. Ya. Jangan-jangan gara-gara masalah itu karena bisa juga akhirnya menjadi tersangka terkait dengan hoax ataupun penyebaran hoax tersebut. Kemudian juga sampai saat ini kami himbau kepada masyarakat bahwa Jakarta sampai saat ini, Jakarta dan sekitarnya ya, masih dalam zona merah ya, dalam zona merah penyebaran ataupun penularan COVID-19. Dan menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa Jakarta ini berisiko tinggi untuk penularan COVID-19 ini. Ini jangan sampai kemudian para pengunjuk rasa jangan sampai gitu ya, unjuk rasa ini menjadi klaster penyebaran ataupun penularan. Karena udah pasti setiap pengunjuk rasa itu pasti mereka ini akan pasti berkerumun kan itu, sehingga penularan ini cepat sekali. Dan jangan sampai kemudian kita mengorbankan para pengunjuk rasa ini
kita di Jakarta ini masih banyak ya, masih banyak istilahnya OTG, orang tanpa gejala ya, orang tanpa gejala yang tanpa dia sadari sebenarnya dia pun sudah tertular COVID-19. Nah kemudian yang sampai para pengunjuk rasa begitu pulang ke rumah ini mereka pun menyebar ataupun menularkan COVID-19 ini kepada keluarganya juga lingkungannya. Ini beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan dan saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya silakan Pak Kadif Humas akan menyampaikan rilis. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.